Pengacara Zetriansyah SH, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK RI, memanggil dan memeriksa kliennya, Muhar Rozi, terkait dugaan aliran dana dari PT Dua Putra Perkasa Pratama, atau DPPP, dalam perkara suap izin tambak benih lobster, atau benur, di Provinsi Bengkulu. Secepatnya, kami akan membuat surat resmi kepada KPK, untuk meminta agar klien kami diperiksa. Tetapi demi keamanan yang bersangkutan, kami meminta KPK memberikan perlindungan, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau LPSK, kata Zetriansyah, mewakili dua pengacara penerima kuasa khusus, Sasriponi Bahrin Ranggolawe SH, dan Restu Ilahi SH, secara eksklusif, kepada wartawan dan produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, Senin, 26 Februari 2024, di Bengkulu. Menjawab pertanyaan tentang apa keterkaitan atau keterlibatan kliennya, Muhar Rozi, dan dua pemberi kuasa lain, Anton Hilman dan Syarifuddin, pada dugaan suap izin tambak benih lobster, atau benur, PT Dua Putra Perkasa Pratama. Termasuk apa status dan peran ketiga kliennya pada dugaan suap izin tambak benih lobster, atau benur, milik Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito, yang diketahui lokasinya berada di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Mengingat mereka bertiga, diketahui bukan pejabat atau ASN, atau aparatur sipil negara, yang ada kaitan dengan perizinan tambak benih lobster atau benur, dan bukan juga bagian dari PT Dua Putra Perkasa Pratama. Menurut Zetriansyah, belum saatnya diekspos ke publik. Kita lihat perkembangannya nanti, jika sudah diperiksa oleh penyidik KPK. Untuk itu, kami para kuasa hukum, sangat berharap secepatnya mereka diperiksa, kata Zetriansyah, yang mengaku siap mendampingi para klien, dalam setiap pemeriksaan, sesuai surat kuasa khusus yang sudah ditandatangani bersama, oleh kedua belah pihak. Diketahui, dugaan suap izin tambak, hingga ekspor benih lobster atau benur, PT Dua Putra Perkasa Pratama, di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, terungkap ke permukaan, pasca Menteri Kelautan dan Perikanan, ketika itu, Edi Prabowo, terjaring operasi tangkap tangan, atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK pada medio tahun 2020. Dugaan suap izin tambak hingga ekspor benih lobster, atau benur, diproses KPK, ketika lembaga anti rasuah, dipimpin Firly Bahuri, sebagai ketua, yang saat ini sudah ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi, oleh Polda Metro Jaya, terkait kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, yang ditangani KPK. Selain Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, ketika itu, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito, KPK juga menjadikan tersangka dan menjebloskan ke penjara, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safitri dan Andreau Misata, pengurus PT Aero Citra Cargo, Siswandi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Fakih, termasuk seorang bernama Amiril Mukminin. Terpisah, diberitakan rm.id Rakyat Merdeka, edisi Senin, 1 Februari 2021, di bawah judul, Bos PT Dua Putra tebar duit ke berbagai pihak, menyebutkan, untuk memperoleh izin tambak hingga ekspor benih lobster atau benur, Bos PT Dua Putra Perkasa, pemilik tambak udang di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Suharjito, diduga tebar duit. Data lain dikutip dari berbagai media, selain memeriksa Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, ketika itu, KPK juga memeriksa Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan Bupati Kaur, ketika itu, Gusril Fauzi, sebagai saksi. Seperti diketahui, pada 15 Juli 2021, Majelis Hakim Tipikor, memvonis Edi Prabowo, 5 tahun penjara, denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti 9,68 miliar rupiah, dan 77.000 dolar Amerika, subsidiar 2 tahun penjara, dan mencabut hak politik Edi 3 tahun, terhitung selesai menjalani pidana pokok. Di tingkat banding, November 2021, Pengadilan Tinggi Jakarta,
memperberat hukuman Edi Prabowo menjadi 9 tahun penjara. Tetapi di tingkat kasasi, 7 Maret 2022, 3 majelis hakim Mahkamah Agung, Sofyan Sitompul, Ghazal Basaleh, dan Sininta Yuliansih, memangkas hukuman Edi, kembali menjadi 5 tahun penjara, tulis amar putusan MA, yang diterima Kompas.com, Rabu, 9 Maret 2022. Dan pada edisi 29 November 2023, CNN Indonesia mewartakan, Ditjen Pas Kemenkumham, menyatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, sudah bebas dari penjara. Sejak 18 Agustus 2023, Edi Prabowo bebas bersyarat. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, tim redaksi melaporkan.